Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa man wala wala haula wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa yassir li amri wa Amin. Silakan pengasuh Pondok Pesantren Tanwirul Wafa Romo Delesi Abah Muhammad Jodiri Soho Ibu Nyai Hajah Nur Aini Ulin Nikmah ingkang kita tak gunakan sedaya. Silakan para Dewan Guru Dewan Asatid Pondok Pesantren Tanwirul Wafa yang kita banggakan, juga tak lupa kepada kawan-kawan maupun santriwati Pondok Pesantren Tanwirul Wafa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup segarnya udara pagi, untuk bisa melihat indahnya dunia, untuk bisa merasakan kentalnya lebih-lebih adalah kita masih diberi nikmat iman Islam. Semoga kita bisa istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Itu semua kita panjatkan, rasa syukur itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu diketahui bahwasanya syukur itu ada yang syukur berkait dengan ucapan, yaitu menggunakan lafaz tahmid. Syukur itu ada selain ucapan adalah bentuk tindakan. Jadi syukur itu tidak cukup di mulut saja Alhamdulillah, tapi harus ada tindakan. Yaitu apa? Kita harus menggunakan semua nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan sesuai dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi nikmat Tuhan, mari kita syukuri dengan ibadah, dengan melakukan ibadah. Kita diberi akal, mari kita syukuri dengan cara belajar dia dan sebagainya. Kemudian sholawat, mari kita hadirkan kejunjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan seringnya kita membaca sholawat bisa membangkitkan, bisa mencepat, membangkitkan rasa rindu kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan dipanggil oleh beliau bisa berziarah ke Makkah Madinah. Amin. Amin. Jolali. Anak-anak yang saya sayangi, tidak terduga-duga pada pagi ini kita melaksanakan apel. Sebenarnya itu apel ya, bukan upacara, apel pagi dalam rangka pengarahan
Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa keberadaan sampean di sini itu mutlak untuk belajar dan ibadah. Mutlak untuk belajar dan ibadah. Oke, kalian dari rumah masing-masing, ada yang dari dekat, ada yang dari seberang pulau, ya. Itu tujuannya untuk belajar. Itu kewajiban. Insya Allah ketika wonten Al-Quran falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzanun. Ini adalah dasar atau dalil sampeyan pergi dari rumah menuju pondok pesantren. Kalau lama muncul itu pada menghimpai hendaknya ada dalam satu kelompok komunitas masyarakat. Dalam satu kelompok komunitas masyarakat itu ada beberapa orang yang pergi dari rumahnya, dari desanya, dari tempat kelahirannya untuk mencari ilmu, untuk memperdalam ilmu agama, untuk memperdalam ilmu agama ya di sini, takdirnya juga ya di sini. Kemudian setelah kita menuntut ilmu, apakah sudah selesai? Tidak. Di situ diteruskan walium dulu qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalian setelah pulang dari pondok pesantren, setelah memperdalam ilmu agama, wajib ada kewajiban untuk menakut-nakuti atau untuk mengajak mereka, untuk mengajak masyarakat di mana kalian tinggal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian tidak cukup banyak belajar di sini. Setelah selesai kalian masih punya tugas untuk mengajarkan juga kepada masyarakat. Bahkan hal ini ditulis oleh Imam Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Ta'alim bahwasanya manfaatnya ilmu adalah dengan kalian diantaranya bisa masuk ilmu, bisa mengembang, bisa menyebarkan ilmu-ilmu kalian di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu tugas kalian di sini tidak mudah, ojo mbok gawe sembarangan. Dan kalian yang sudah di sini saya yakin kalian adalah pilihan. Kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi generasi Islam yang akan datang. Semangat ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya kok wis dimuyap piye. Yes. Terus dulu tak kanyang-kanyang itu jemput ya. Apa itu? Ingat ya, tujuan dalam mencari ilmu, niat kalian dalam mencari ilmu berbeda. Ingat sampai mati. Jadi, ini adalah fondasi. Ini adalah fondasi dan harus kalian ingat sampai mati. Siap mati? Siap. Satu apa? Mencari tujuan kalian, mencari ilmu, pergi jauh-jauh dari rumah, meninggalkan segala kenikmatan yang ada di rumah. Sampean jauh-jauh dari rumah, meninggalkan segala fasilitas yang ada di rumah, nonton televisi, main HP, motor-motoran. Sampean rela meninggalkan fasilitas itu semua yang ada di rumah untuk mondok ke sini, untuk mencari ilmu. Demi apa? Yang pertama, tolabu ridho. Yang pertama adalah tujuan kalian dalam menuntut ilmu mencari ridhonya Gusti. Mencari ridho apa?
piye bisane Gusti Allah itu ridho karo sampean itu piye? Ridho Allah itu masih sama, macam-macam disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana kalian harus mencari ridho Allah? Karena begini, sampean lahir di dunia ini bukan ujuk-ujuk makceling, itu bukan. Sampean lahir di dunia bisa menikmati hidup, menikmati indahnya dunia, itu bukan makceling, itu bukan. Tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya ditentukan, jodohnya ditentukan. Itu Gusti Allah yang atur. Lebih bisanya Gusti Allah itu ridho. Setelah Gusti Allah menciptakan kalian, mengatur rezeki kalian, dia bisanya Gusti Allah itu ridho dengan kalian. Itu bagaimana? Ibaratnya wong sebagai orang tua dari kecil sudah mendidik kalian, membiayai kalian, digolekno pakan, digolekno pangan. Enggak, dari kecil rekoso, bocah ku rekoso. Nggih. Ngomong bocah ku rekoso ilingo. Nggih. Rekasane wong tua wong cilik bocah ilingo. Nggih. Tek rekosone wong tua wong cilik. Ngomong sampeyan, nggih, nukokno memenuhi kebutuhan gizi kalian. Itu sudah mudah. Golekke nafkah. Nggih. Nanti setelah bisa disekolahkan ke pondok, terus dirabekno dalam rumah itu tidak mudah. Lah bisane wong sampeyan ridho karo sampeyan kita bagaimana? Sampeyan menuntut manut dengan orang tua. Sampeyan manut dan ikut dengan orang tua. Dia orang tua itu ada tiga, orang tua yang melahirkan kalian, bapak ibu. Orang tua yang mengajari kalian, bapak guru itu orang tua. Dan juga orang tua yang mengambil kamu nanti, orang tua kamu tiga itu harus kalian hormati. Bagaimana kalian bisa meraih hidupnya itu bagaimana? Dan seperti ini juga ya. Jadi maksudnya bagaimana Allah menuntut kepada kita setelah kita diciptakan oleh Allah, diatur rezekinya, dikasih jodohnya, ya, itu ya, bagaimana kita mencari ridha Allah. Kemudian niat menuntut ilmu yang kedua adalah izalatul jahl. Kita belajar itu tujuannya adalah menghilangkan kebutuhan dalam diri kita, menghilangkan kebutuhan dalam diri kita. Karena apa? Kebutuhan itu kok harus dihilangkan? Karena kebutuhan itu pangkal dari semua kemunduran. Kenapa orang Islam itu mundur? Secara ekonomi, secara politik, secara apapun kok mundur? Karena butuh untuk bisa kalian maju. Orang Islam untuk bisa maju bermartabat harus pintar-pintar semua. Pintar-pintar semua, ada yang pintar ilmu agama, ada yang pintar ilmu ini, harus pintar-pintar semua. Kalau butuh, jenis butuh itu ya, amel-amel apa, tidak bisa ngarep dia iso, tidak bisa kekara iso, tidak akan membawa dampak baik apapun, tidak akan membawa dampak kemajuan apapun itu orang butuh. Makanya kebutuhan harus diberantas, dihilangkan. Sing dedel-dedel itu sinal tenanan. Kalau kamu asa, itu nanti akan bisa. Jangan putus asa. Kebutuhan, semua orang sama. Itu tidak bisa apa-apa. Dikonco karena sungguh-sungguh akhirnya terbuka itu otaknya cair. Betul ya? Kemudian yang ketiga, untuk ilmu itu apa? Ihya'ul Islam bil mustaqbal. Bagaimana kita generasi Islam yang saat ini bisa menghidupkan ajaran-ajaran Islam di masa yang akan datang. Jadi tugas
untuk menjaga agama di masa depan itu yang ada di pada kalian ini. Sabanullah bijalullah, pemuda yang sekarang saat ini akan menjadi bijalullah, akan menjadi para orang-orang tua yang memegang amanah agama di masa akan datang. Ya. Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Kiai sudah melaksanakan tugasnya, ya, sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ini beliau akan memasuki usia yang sudah sepuh. Ini giliran kalian semua. Nanti bisa tidak kalian melanjutkan tugas para guru, para Pak Kiai, Bapak-bapak Kiai, ya, untuk melanjutkan tugas menghidupkan ajaran agama di masa akan datang. Tiga ini sampai dilingi-lingi. Nek tiga ini sampai lupa, bisa enaknya diri sampai lupa. Tapi kalau tiga ini sampai ingat-ingat, insya Allah sampai akan semangat, akan sungguh-sungguh belajar. Untuk yang terakhir kalinya yang ingin saya sampaikan adalah saya akan kedahulunya Abu ya, saya Muhammad Al-Maliki. Ini adalah tips untuk kesuksesan sampean di dalam belajar. Beliau ketika akan sabatul ilmi bil mudzakirati wa barakatuh bil hikmah wa naf'uhu bil qisah. Beliau Abu Syekh Muhammad Al-Maliki ngendika sabatul ilmi bil mudzakirah, melekatnya ilmu itu dengan mudzakarah, dengan selalu mengulang pelajaran, selalu mengulang pelajaran dengan tanpa bosan. Jadi kalau sampean pengen alim, pinter, ilmu ada di dada, itu dipelajari terus. Jangan sampai habis ngaji selehnya. Apa meneh kok maknanya gak komplit, tekmu pinter piye? Tekmu melekat dijaga, terus belajar. Bermain jangan karena soalnya sampai ini sedang dalam proses pembentukan karakter ilmu. Sedang membangun fondasi belajar. Saya sampai saat ini masih belajar. Sampai saat ini masih belajar. Saya ngajarkan misalnya setengah jam, ya. Mata saya itu bisa semalam, anggap ngajar tafsir, ya. Itu mata saya bisa semalam ngajar tafsir Jalalain itu mukabir saya membawa setidaknya 2 atau 3 saat. Tidak hanya itu saja. Harus banyak belajar. Sabatul ilmi bil mudzakirah. Kemudian wa barakatuh bil hikmah. Agar ilmu yang bisa kita dapatkan bisa menjadikan berkah tidak hanya untuk diri kita tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Itu dengan cara hikmah. Ada orang di pondok pinter ngalim. Ada 2 orang di pondok, yang satu ini pinter ngalim, yang satu ini biasa. Tapi delala ketika sampai di rumah, pondok gawe pondok itu sing rame itu malah sing rapat itu biasa. Itu faktornya apa bukan? Yang satu apa meneh kok kowe wis ngalim, hikmah sisa. Yang menjadi berkah itu adalah hikmah terhadap ilmu. Sampai dikei tugas apa di pondok laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak usah ada saling itu. Sampai dikei tugas di pondok apapun itu, sekecil apapun itu manfaatnya akan kembali kepada sampean. Akan kembali kepada sampean. Iki kalau namung cerita. Kurangnya pondok itu 2 tahun bagian kebersihan. Ngapulakan pondok ini 2 kali. Lebarnya 2 kali, pagi dan sore. Aku dulu tak izin.
Iki nak bapak kenggen pasir. Sarang itu kan dekat laut. Pasir nganggo satu sodo. Ini betul-betul itu 2 kali sehari. Nanti setengah bulan sekali kosong WC. Sarang ini kayak dua sakit. Jadi kok biasa ngadep kita itu biasa loh. Nggih, cerita Pak. Nggih. Kemudian yang berikutnya adalah sampean dengan punya ilmunya itu manfaat. Manfaat itu maksudnya bagaimana? Sampean bisa mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan. Sampean belajar sholat, punya. Sampean belajar puasa bisa mengamalkan sesuai syarat dan ilmunya. Sampean mempelajari zakat bisa mengamalkan sesuai dengan syarat dan ilmunya, itu namanya ilmu yang manfaat. Kemanfaatan ilmu itu adalah faktornya adalah dengan ridho seorang guru. Itu penting. Ridho seorang guru itu penting. Demi kemanfaatan ilmu kalian. Lalu bagaimana kalian bisa menjaga hati dan perasaan guru kalian? Nek digugai kok sing gampang. Nek perlu rasa digugah wis ngaji wis mangka dhewe wis temoco nggih. Nek perlu kados ngoten nggih. Menika ingkang saged kula aturaken dalam apel pagi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua nggih. Pokoknya kita tidak tahu besok jadi apa nggih. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Allah Maha Adil, Allah akan menempatkan kita pada sesuai dengan tempatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah akan menunjukkan jalan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah akan menunjukkan jalannya. Sampean belajar tenang, sungguh-sungguh. Awak tahu, oh itu besok sing pantes, itu besok sing pantes yang bisa diamanai untuk memegang agama begitu. Dia cekap semanten, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.